Aku janda 49 tahun. Hidupku mapan. Ternakku puluhan ekor. Tapi satu pemuda miskin yang datang ke kandangku membuat satu desa bersekongkol menghancurkan hidupku. Dan yang paling menyakitkan, aku jatuh cinta. Saat seharusnya aku sudah kebal rasa. Namaku Murni Astuti. Usiaku 49 tahun. Seorang janda. Dan di desa Kalirejo Kidul, status itu bukan sekadar keterangan hidup, tapi label yang tak pernah bisa lepas. Aku tinggal sendirian di rumah sederhana yang berdiri tepat di samping kandang sapi. Bau jerami basah, suara embikan, dan lantai tanah yang selalu lembab sudah jadi bagian dari hidupku bertahun-tahun. Orang-orang di desa mengenalku sebagai perempuan keras, galak, tegas, tidak mudah senyum. Katanya, aku bukan tipe perempuan yang bisa didekati sembarangan. Dan mereka benar. Aku membangun hidupku dari nol. Setelah suamiku meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan di jalan desa. Waktu itu aku tidak sempat menangis lama. Hidup tidak memberiku waktu untuk lemah. Aku membeli sapi pertama dari sisa tabungan. 1 ekor. Lalu 2. Lalu 5. Sampai sekarang, 42 ekor sapi perah berdiri di kandang yang aku bangun sendiri sedikit demi sedikit. Setiap subuh saat perempuan lain masih terlelap, aku sudah bangun. Air dingin menyentuh wajah, daster lusuh kupakai. Lampu kandang kunyalakan. Tanganku kotor, kakiku bau tanah. Tapi hidupku berdiri di atas itu semua. Aku tidak malu. Yang tidak orang tahu, di balik kerasnya hidupku, ada sepi yang panjang dan diam. Aku jarang bicara soal itu. Karena di desa seperti ini, perempuan kuat tidak boleh terlihat rapuh. Sore itu panasnya keterlaluan. Matahari tepat di atas kepala. Angin hampir tidak bergerak. Aku baru saja selesai memeriksa kandang dan duduk di bangku bambu depan rumah, menyeruput teh dingin yang rasanya sudah hambar. Keringat mengalir dari pelipis ke leher. Saat itulah aku mendengar suara motor tua berhenti di depan pagar. Aku menoleh. Seorang pemuda turun dari motor bebek yang catnya sudah pudar. Helmnya usang, bajunya lusuh. Di punggungnya tergantung tas besar yang tampak berat. Wajahnya keringatan, kulitnya sawo matang, tubuhnya tinggi tapi kurus karena kerja keras. Dia berdiri di depan pagar, ragu-ragu. "Permisi, Bu," katanya akhirnya. Suaranya sopan, tidak terburu-buru. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. Pengalaman mengajarkanku satu hal. Orang yang benar-benar butuh kerja, biasanya tidak banyak gaya. "Saya Raka, Bu," lanjutnya. "Dari Lampung. Katanya, Ibu butuh pekerja kandang." Aku mendengus kecil. "Kerja di kandang sapi itu berat," kataku dingin. "Bukan kerjaan buat coba-coba." Dia tidak mundur, tidak tersinggung, hanya mengangguk kecil. "Saya tahu, Bu," jawabnya pelan. "Kalau boleh, biar kerja saya yang menjawab." Nada bicaranya tidak memohon, tidak juga menantang. Itu yang membuatku sedikit terdiam. Aku berdiri dari bangku bambu. "Umur kamu berapa?" 27. "Masih sangat muda. Kenapa jauh-jauh ke desa ini?" tanyaku lagi. Dia menatap ke tanah sejenak. "Cari kerja." "Cari hidup?" Jawaban singkat. Tidak berlebihan. Aku mengangguk ke arah kandang. "Kalau mau kerja, mulai dari situ." Dia langsung berjalan tanpa bertanya lagi. Aku memperhatikannya dari jauh. Tangannya cekatan. Tidak jijik. Tidak mengeluh. Bau kotoran sapi yang sering bikin orang muntah. Sama sekali tidak membuatnya mundur. Aku sengaja mengujinya. Kandang paling kotor. Jerami paling basah. Ember paling berat. Dia mengerjakan semuanya. Tanpa banyak bicara. Sore itu, saat matahari mulai turun, aku berdiri di pintu kandang. "Capek?" tanyaku datar. Dia mengusap keringat di dahi dan tersenyum kecil. "Capek, Bu, tapi biasa." Aku mengangguk. "Kamu bisa tinggal di gubuk belakang. Besok kerja lagi." Matanya sedikit membesar.
Terima kasih, Bu. Dan entah kenapa, ucapan terima kasih sederhana itu terasa hangat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku bekerja, dia bekerja. Tidak ada yang istimewa. Setidaknya itu yang ingin ku percaya. Setiap pagi, aku mendengar suara langkahnya lebih dulu sebelum ayam berkokok. Dia selalu datang lebih awal, menyapu halaman, menyiapkan pakan, dan memeriksa sapi satu persatu. Pagi, Bu, sapanya setiap hari. Aku hanya menjawab singkat. Pagi. Aku tidak ingin terbiasa. Tapi manusia seringkali kalah oleh kebiasaan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara dia menunduk setiap kali bicara. Cara dia memperlakukan sapi dengan sabar. Cara dia diam, tapi selalu sigap. Suatu siang, aku membawakan makan ke kandang. Dia duduk di bawah pohon randu. Bajunya basah oleh keringat. Wajahnya merah terbakar matahari. Aku meletakkan nasi bungkus di depannya. Dia berdiri cepat. "Terima kasih, Bu." "Makan aja," kataku. "Nanti keburu dingin." Dia duduk kembali, lalu berkata pelan, "Di sini hawanya tenang ya, Bu." Aku menatap ladang di kejauhan. Tenang buat yang gak jadi bahan omongan. Dia tertawa kecil, lalu terdiam. Aku tidak tahu kenapa kalimat itu keluar dari mulutku. Mungkin karena aku sadar, sejak Raka datang, udara di rumah ini terasa berbeda, lebih hidup, lebih ramai, dan itu menakutkan. Malam pertama aku sadar ada yang berubah, aku duduk sendirian di teras. Lampu minyak menyala kecil. Angin membawa suara jangkrik. Dari kejauhan aku melihat Raka masih di kandang, memastikan semuanya terkunci. Aku memperhatikannya lama. Dadaku terasa hangat, lalu aku langsung marah pada diriku sendiri. Sudah tua, bisikku, harusnya tahu diri. Aku memejamkan mata. Aku tidak tahu saat itu bahwa pemuda yang datang dengan motor tua sore itu akan menguji semua pertahanan yang kubangun bertahun-tahun. Dan bahwa desa yang selama ini hanya menilai dari jauh akan segera ikut campur dengan cara paling kejam. Malam itu, aku belum jatuh cinta, tapi hatiku sudah mulai retak. Aku mulai menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Setiap pagi, Raka selalu datang lebih dulu dari matahari. Saat aku membuka pintu rumah, kandang sudah hidup, ember sudah berisi pakan, sapi-sapi sudah tenang. Tidak ada suara terburu-buru. Semua rapi, seolah dia sudah menghafal ritme tempat ini. "Pagi, Bu," katanya suatu subuh, sambil menyeka keringat. Aku mengangguk. "Pagi. Cek sapi nomor 3, semalam batuk." "Iya, Bu." Jawabannya selalu singkat, tegas, tidak pernah membantah. Aku berdiri di pinggir kandang, pura-pura memeriksa catatan, padahal mataku mengikuti gerak-geriknya. Cara dia mengelus leher sapi sebelum memeriksa, cara dia bicara pelan ke hewan-hewan itu, seolah mereka mengerti. Dan anehnya, sapi-sapi itu tenang dengannya. "Bu," katanya tiba-tiba, "yang ini makannya berkurang." Aku mendekat. Jarak kami terlalu dekat. Tangannya hampir menyentuh tanganku saat menunjuk ember. Aku mundur setengah langkah. "Bagus kamu perhatikan," kataku dingin. Padahal di dalam dadaku ada sesuatu yang bergetar pelan. Aku sengaja mengujinya lebih keras. Hari itu, aku menyuruhnya membersihkan saluran air di belakang kandang. Tempat paling licin, bau paling menyengat, dan jarang ada pekerja yang betah. "Apa kamu yakin?" tanyaku. Dia mengangguk. "Yakin." Tidak ada wajah mengeluh, tidak ada kata berat. Dari jauh, aku melihatnya bekerja sampai bajunya kotor penuh lumpur, keringat bercampur tanah. Tapi wajahnya tetap fokus. Aku tidak tahu kenapa dadaku terasa aneh melihat itu. Bukan kasihan, bukan bangga. Lebih seperti terusik. Sore harinya, aku membawakan air minum. Dia duduk di tanah, kelelahan. "Minum," kataku. Dia tersenyum. "Terima kasih, Bu." "Kenapa kamu gak cari kerja di kota?" tanyaku tiba-tiba. Dia terdiam lama, lalu menjawab pelan. "Saya capek hidup dikejar-kejar." Aku menatapnya. "Dikejar apa?" Dia menggeleng.
yang sudah lewat. Jawaban itu menggantung di udara. Aku tidak bertanya lagi, karena aku tahu setiap orang punya masa lalu yang tidak ingin dibongkar. Dan aku pun sama. Sejak Raka bekerja di sini, aku mulai sering ke warung. Bukan karena belanja, tapi karena entah kenapa aku ingin keluar rumah. Dan disitulah aku mulai mendengar bisikan. Buruhnya Murni sekarang beda ya. Masih muda, rajin lagi. Hati-hati loh, janda itu gampang jadi omongan. Aku meneguk kopi pahit tanpa menanggapi. Aku sudah kebal gosip. Atau setidaknya aku pikir begitu. Suatu malam saat aku duduk di teras, Raka datang membawa laporan. "Bu, semua kandang sudah saya kunci." "Iya," jawabku singkat. Dia tidak langsung pergi. "Ibu capek?" tanyanya. Aku menoleh cepat. "Kenapa nanya begitu?" "Kelihatan," jawabnya jujur. Aku tertawa kecil, pahit. "Capek itu biasa." Dia mengangguk. "Tapi capek sendirian itu berat." Kalimat itu langsung menghantam dadaku. Aku berdiri cepat. "Sudah malam, istirahat." Dia menunduk. "Iya, Bu." Aku masuk rumah dengan langkah tergesa. Di dalam kamar, aku bersandar di dinding. Napasku berat. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk percakapan sesederhana itu. "Apa yang kamu lakukan, Murni?" bisikku. "Aku janda. Dia buruh. Usia kami terbaut jauh. Tidak seharusnya ada rasa apapun. Tapi malam itu aku sadar. Tatapannya bukan tatapan biasa. Bukan tatapan kurang ajar. Bukan juga tatapan ingin cepat dekat. Tapi tatapan seseorang yang melihatku sebagai manusia. Bukan sekedar majikan atau janda. Dan itu justru yang paling berbahaya. Hari demi hari berlalu. Raka makin hafal pekerjaannya. Aku makin jarang mengulang perintah. Tanpa sadar, kami mulai bekerja seirama. Dan tanpa sadar pula, aku mulai menunggu suaranya di pagi hari. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu muncul. Tidak ada ledakan. Tidak ada kejadian besar. Hanya perhatian kecil yang berulang. Dan aku tahu, jika ini dibiarkan, aku akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar gosip. Sejak Raka bekerja di rumahku, ada satu kebiasaan yang pelan-pelan berubah. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Biasanya aku terbiasa melakukan semuanya sendiri. Mengangkat ember, menyiapkan pakan, membersihkan kandang, bahkan memperbaiki kayu lapuk. Tidak ada yang menunggu perintah, tidak ada yang menanyakan kabar. Sekarang, setiap aku melangkah, ada orang lain di sana. "Bu, yang ini saya angkat saja," katanya suatu pagi saat melihatku mengangkat jerami terlalu banyak. Aku spontan menjawab ketus, "Aku masih kuat." Dia tersenyum kecil. "Saya tahu, tapi saya di sini buat bantu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dadaku terasa hangat aneh. Aku membiarkannya mengambil alih, dan tanpa sadar, aku mengizinkan. Pagi-pagi di kandang kini terasa berbeda. Kami sering berdiri berdampingan, jarak terlalu dekat. Kadang tanganku dan tangannya bersentuhan saat memberi makan sapi. Kadang lenganku tersenggol saat kami berpapasan di lorong sempit. Setiap sentuhan kecil itu membuat tubuhku kaku sesaat. Bukan karena jijik, bukan karena takut, tapi karena sadar. Sadar bahwa tubuhku masih hidup. Dan itu membuatku panik. Suatu siang, saat matahari terik, aku membawa makan siang ke kandang. Raka sedang duduk di bawah pohon randu. Bajunya kotor, tapi wajahnya tenang. Aku meletakkan nasi bungkus di sampingnya. "Terima kasih, Bu," katanya sambil berdiri. "Duduk saja," kataku. "Aku juga capek." Itu pertama kalinya aku duduk makan bersamanya. Kami makan dalam diam. Angin membawa bau rumput segar. Sapi-sapi berdiri tenang. "Bu," katanya pelan setelah beberapa suap.
boleh saya tanya sesuatu? Aku menoleh. Apa? Kenapa ibu selalu kerja sendirian? Pertanyaan itu membuatku berhenti mengunyah. Sudah biasa, jawabku. Kenapa dibiasakan? Lanjutnya, hati-hati. Aku tertawa kecil, pahit. Karena kalau terbiasa bergantung, nanti kecewa. Dia menatapku lama. Berarti ibu pernah kecewa. Aku menoleh tajam. Itu bukan urusanmu. Dia langsung menunduk. Maaf, Bu. Aku bangkit berdiri. Makan yang benar. Jangan banyak tanya. Tapi langkahku terasa goyah. Karena pertanyaannya tepat sasaran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku rebahan sambil menatap langit-langit. Suara jangkrik terdengar keras. Angin malam menyelinap dari celah jendela. Bayangan Raka muncul lagi. Cara dia menatapku waktu makan. Nada suaranya yang tidak menghakimi. Perhatiannya yang tidak dibuat-buat. Aku memejamkan mata keras-keras. Sudah, bisikku, hentikan. Tapi semakin kutolak, semakin jelas perasaan itu. Besoknya gosip mulai terasa lebih nyata. Di warung aku mendengar bisikan yang tidak lagi ditutup-tutupi. Bu Murni sekarang sering bareng buruhnya ya. Masih muda pantas juga sih. Hati-hati, janda gampang salah langkah. Tanganku gemetar saat membayar. Aku pulang dengan dada panas. Saat sampai rumah, Raka sedang membersihkan alat pemerahan. Melihat wajahku, dia langsung berhenti. Ibu kenapa? Aku menatapnya tajam. Kamu tahu orang-orang sudah mulai ngomongin Sita. Dia terdiam. Ngomongin apa, Bu? Katanya kita terlalu dekat. Dia langsung menunduk. Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud. Aku memotong. Kamu harus jaga jarak. Nada suaraku lebih keras dari yang ku mau. Dia mengangguk. Iya, Bu. Saya ngerti. Hari itu suasana berubah. Dia tetap bekerja, tetap sopan, tapi tidak lagi sedekat sebelumnya. Dan anehnya, aku justru merasa kehilangan. Sore menjelang, aku duduk sendirian di teras. Angin lembut, matahari turun pelan. Raka datang pamit ke warung. Saya beli sabun kandang, Bu. Iya. Sebelum pergi dia berhenti. Bu, jangan kerja terus. Istirahat juga. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku hanya mengangguk. Malamnya, aku duduk di kamar, memeluk lutut sendiri. Aku marah pada desa. Aku marah pada Raka. Tapi paling marah pada diriku sendiri. Aku tahu perasaan ini berbahaya. Aku tahu aku bisa kehilangan segalanya. Tapi di tengah semua ketakutan itu, satu hal tak bisa kubantah. Aku menikmati keberadaannya. Dan itu adalah awal dari masalah besar. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, licik, dan menyebar seperti asap. Aku pertama kali menyadarinya dari cara orang menyapaku. Yang dulu memanggil namaku dengan hangat, kini hanya mengangguk singkat. Yang dulu duduk lama mengobrol, kini buru-buru pamit. Dan yang paling menyakitkan, tatapan mereka tidak lagi sekedar melihat, tapi menilai. Pagi itu aku ke warung Bu Santi. Warung kecil di ujung jalan tanah itu selalu jadi pusat kabar desa. Aku hanya ingin beli gula dan kopi. Begitu aku datang, obrolan berhenti. Sunyi mendadak. Bu Santi tersenyum kaku. Loh, Bu Murni? Aku mengangguk. Pagi, aku mengambil barang dan berdiri di depan meja. Dari sudut mataku, aku melihat dua ibu-ibu saling lirih berbisik. Salah satunya berdehem. Sekarang kandangnya rame ya, Bu? Ada anak muda rajin. Aku menoleh. Iya. Yang satu lagi tertawa kecil. Masih muda lagi, kuat kerja, pantas betah. Nada itu tidak netral. Aku menahan diri. Kerja memang butuh tenaga. Mereka tertawa tipis. Tidak ada yang menanggapi lagi. Saat aku berjalan keluar, suara itu terdengar. Tidak cukup pelan untuk disembunyikan. Janda kalau sudah ada buruh muda, ya gitu. Hati-hati salah langkah. Tanganku mengepal. Bukan karena malu, tapi karena marah. Saat aku sampai rumah, Raka sedang menyapu halaman. Melihat wajahku yang tegang, dia langsung berhenti. Ibu kenapa? Tanyanya. Aku meletakkan barang dengan kasar.
kamu dengar apa di luar?" Dia ragu sejenak. "Ada yang ngomong ibu dan saya." Dadaku langsung panas. "Kamu jawab apa?" tanyaku cepat. "Saya diam," katanya jujur. "Saya nggak mau bikin tambah rame." Aku menarik napas panjang. "Bagus." Aku menatapnya lama. "Raka, kamu harus jaga jarak." Dia mengangguk cepat. "Iya Bu, saya ngerti. Kita cuma kerja, jangan kasih orang alasan." "Iya." Jawabannya singkat, tapi matanya terlihat kecewa. Sejak hari itu, suasana berubah. Dia tetap bekerja seperti biasa, tetap rajin, tetap sopan. Tapi ada jarak yang jelas, dan itu justru terasa menyakitkan. Aku yang memintanya menjaga jarak, tapi aku juga yang merasa kehilangan. Malam datang dengan dingin yang lebih menusuk dari biasanya. Aku duduk sendirian di teras, lampu minyak menyala kecil. Angin membawa bau tanah basah dan suara serangga malam. Raka datang membawa laporan. "Bu, semua kandang sudah saya kunci." "Iya," jawabku singkat. Dia berdiri sejenak, ragu. "Ibu, marah sama saya?" Aku menoleh. "Bukan marah, tapi kita harus hati-hati." "Karena omongan orang?" tanyanya pelan. Aku menatap jauh ke depan. "Karena aku janda." Kata itu keluar pahit dari mulutku sendiri. Hening. "Bu?" katanya akhirnya. Suaranya lebih dalam. "Saya nggak peduli omongan orang." Aku langsung menatapnya tajam. "Kamu boleh nggak peduli. Aku nggak." Dia terdiam. "Sekali orang salah paham," lanjutku, "nama baik susah diperbaiki." Dia menunduk. "Saya minta maaf." Aku berdiri. Anggap obrolan ini nggak pernah ada. Aku masuk rumah dan menutup pintu dengan tangan gemetar. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang. Nafasku berat. Dadaku sesak. Aku marah pada desa. Aku marah pada Raka. Dan paling marah pada diriku sendiri. Kenapa aku peduli pada tatapan orang? Kenapa aku takut kehilangan nama baik, tapi diam-diam takut kehilangan dia? Aku menatap wajahku di cermin. Keriput di sudut mata jelas, tatapan lelah. "Sudah tua," bisikku. "Harusnya tahu diri." Tapi hati tidak pernah mau tunduk. Malam itu, aku mengintip dari balik jendela. Raka masih di kandang, duduk sendirian. Lampu kecil menerangi wajahnya yang murung. Aku ingin memanggilnya, ingin bilang aku tidak membencinya. Tapi aku tidak bergerak. Karena aku tahu, kalau aku melangkah satu langkah lagi, aku mungkin tidak bisa mundur lagi. Dan sejak malam itu, aku sadar, gosip bukan lagi bisikan. Ia sudah menjadi tuduhan. Dan tuduhan itu perlahan memaksaku memilih. Sejak gosip itu merebak, aku mulai hidup dengan kewaspadaan. Setiap gerak terasa diawasi. Setiap kata terasa ditimbang. Bahkan diam pun bisa disalahartikan. Aku menjaga jarak dengan Raka, seperti yang kukatakan. Ia pun menuruti, terlalu patuh bahkan. Ia tidak lagi berdiri terlalu dekat, tidak lagi menawarkan bantuan tanpa diminta, tidak lagi bertanya hal-hal kecil. Dan justru disitulah aku merasa paling lelah. Hari itu langit menghitam lebih cepat dari biasanya. Angin dari perbukitan berembus kencang, membawa bau tanah basah yang menandakan hujan besar akan turun. Aku gelisah sejak sore. Peternakan di lereng seperti ini selalu rawan kalau hujan deras. Air mudah mengalir, tanah mudah licin, kandang bisa bocor kapan saja. Menjelang maghrib, hujan turun. Bukan gerimis, tapi hujan lebat yang menghantam atap seng dengan suara keras. Petir menyambar, menyinari langit sesaat, lalu gelap kembali. Tak lama kemudian, listrik mati. Rumah langsung tenggelam dalam gelap. Hanya suara hujan dan angin yang tersisa. Aku berdiri di tengah ruang, diam beberapa detik. Dadaku mencelos. Kandang. Aku mengambil lampu minyak dari lemari. Tanganku sedikit gemetar saat menyalakan sumbu. Cahaya kecil menyala.
Goyah tertiup angin yang menyelinap dari celah jendela. Aku baru melangkah ke arah pintu saat terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Jam dinding menunjukkan lewat pukul 10 malam. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih tegang dari yang ku mau. Bu, saya. Suara itu terdengar dari balik pintu. Raka, aku membuka pintu. Raka berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya menempel di dahi. Bajunya gelap karena air hujan. Napasnya sedikit terengah. Dada naik turun. Saya mau cek kandang, katanya cepat. Hujannya deras, takut atap bocor. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil handuk dari gantungan. Masuk dulu, kataku. Kamu bisa masuk angin. Dia ragu sejenak. Takutnya enak, Bu. Aku menatapnya. Masuk. Dia akhirnya melangkah masuk. Aroma hujan dan tanah basah ikut terbawa ke dalam rumah. Aku menyerahkan handuk dan air hangat. Dia duduk di kursi kayu, mengeringkan rambutnya pelan. Lampu minyak di meja membuat wajahnya terlihat lebih dekat, lebih jelas dari biasanya. Aku berdiri agak jauh, berusaha menjaga jarak. Kamu nekat keluar hujan begini? Kalau sapi kenapa-kenapa? Jawabnya. Saya yang salah. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Kami terdiam. Hanya suara hujan yang menderu dan angin yang mengguncang dinding. Ibu nggak takut sendirian? Tanyanya pelan. Aku tersenyum pahit. Sudah bertahun-tahun aku sendirian. Dia menatapku lama. Tatapannya tidak memaksa, tidak menilai. Saya cuma khawatir, katanya. Ibu kelihatan capek belakangan ini. Aku memalingkan wajah. Aku baik-baik saja. Dia berdiri. Saya cek kandang dulu. Aku ikut keluar. Hujan langsung menyambut. Dingin dan deras. Tanah licin. Air mengalir cepat di parit. Kami berjalan berdampingan tanpa bicara. Hanya fokus. Di kandang, benar saja, salah satu atap seng bergeser. Air menetes ke lantai. Sapi-sapi gelisah, mengembik pelan. Pegang lampunya, Bu, kata Raka. Aku mengangguk. Dia naik ke balok kayu, memperbaiki seng dengan tangan telanjang. Hujan mengguyur tubuhnya. Aku menahan napas, takut dia terpeleset. Hati-hati, teriakku. Dia menoleh sebentar. Tenang, Bu. Beberapa menit kemudian, atap kembali rapat. Air tidak lagi menetes. Kami berdiri berdampingan di tengah kandang. Nafas sama-sama berat. Baju kami basah. Lampu minyak bergoyang kecil di tanganku. Aku menatapnya. Wajahnya basah oleh hujan dan keringat. Matanya tampak lebih gelap di bawah cahaya redup. Untuk sesaat, aku lupa usia, lupa status, lupa omongan desa. Aku hanya melihat seorang laki-laki yang berdiri di sampingku saat aku butuh. Terima kasih, kataku lirih. Sama-sama, Bu, jawabnya. Hening, hujan masih deras. Dunia di luar kandang seolah lenyap. Hanya kami berdua dan suara napas yang belum kembali normal. Bu, katanya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Sejak saya kerja di sini, hidup saya berubah. Aku menelan ludah. Berubah bagaimana? Dia ragu sejenak. Saya bangun pagi dengan semangat. Saya merasa dibutuhkan. Dadaku sesak. Saya tahu posisi saya, lanjutnya cepat, seolah takut melangkah terlalu jauh. Saya cuma pekerja, tapi di sini saya merasa berarti. Aku memalingkan wajah, jantungku berdetak kencang. Raka, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Kita nggak boleh ngomong sejauh itu. Dia terdiam. Saya tahu, katanya pelan. Maaf, kami berdiri terlalu dekat. Tangannya hampir menyentuh lenganku. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di tengah dingin hujan. Satu langkah lagi. Dan aku tahu aku tidak akan sanggup mundur. Aku melangkah ke belakang. Sudah, masuk. Kamu ganti baju. Besok pagi masih kerja. Dia mengangguk. Iya, Bu. Kami kembali ke rumah dalam diam. Di depan pintu gubuknya, sebelum masuk, dia berhenti. Bu, katanya pelan. Saya nggak berniat bikin ibu susah. Aku menatapnya. Aku tahu. Aku masuk rumah dan menutup pintu perlahan. Bersandar di dinding, napasku berat. Tanganku gemetar. Malam itu aku duduk di ranjang tanpa menyalakan lampu. Hujan masih turun. Petir sesekali menyambar.
Aku sadar satu hal yang menakutkan. Batas yang selama ini kujaga sudah retak. Dan hujan malam itu bukan cuma membasahi tanah, tapi juga hatiku yang lama kering. Sejak malam hujan itu, aku tahu hidupku tidak akan kembali seperti semula. Bukan karena atap kandang bocor, bukan karena listrik mati, tapi karena kata-kata yang hampir terucap dan jarak yang nyaris lenyap. Pagi datang dengan dingin yang terasa lebih tajam dari biasanya. Kabut turun tebal dari perbukitan, menutup desa Kalirejo Kidul seperti tirai yang sengaja diturunkan, agar orang-orang tidak saling menatap. Aku membuka pintu rumah pelan. Raka sudah di kandang. Seperti biasa. Terlalu biasa untuk seseorang yang katanya hanya buruh. Dia bekerja cepat, rapi, dan diam. Terlalu diam. Tidak ada senyum kecil. Tidak ada sapaan ringan. Aku mengerti. Dia sedang menjaga jarak. Seperti yang kuminta. Tapi jarak itu membuat dadaku sesak. Menjelang siang, Pak Wiryo datang. Topi capingnya ia pegang erat. Wajahnya canggung. "Bu Murni," katanya pelan. "Pak Lurah minta ibu datang ke balai desa sore ini." Dadaku langsung turun. "Ada apa?" tanyaku. Katanya, "Penting." Aku mengangguk. "Baik." Sejak itu, tanganku gemetar saat bekerja. Pikiranku melayang kemana-mana. Aku tahu ini akan datang. Aku hanya tidak menyangka secepat ini. Sore hari, aku berangkat sendiri. Aku tidak mengajak Raka. Aku tidak ingin menyeretnya ke ruang yang penuh penghakiman. Balai desa terasa dingin. Pak Lurah duduk bersama dua perangkat desa. Wajah mereka serius. Terlalu serius untuk obrolan ringan. "Bu Murni," Pak Lurah membuka dengan nada hati-hati. "Kami tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi." Aku tersenyum tipis, tapi tetap mencampuri. Dia menarik napas panjang. Warga resah. Omongan sudah kemana-mana. "Omongan apa?" tanyaku, meski aku tahu. Tentang ibu dan pekerja ibu. Aku menatap meja kayu di depanku. Serat-seratnya terlihat jelas. Kami tidak melakukan hal yang melanggar. "Saya percaya," katanya pelan. Tapi tidak semua orang mau percaya. Salah satu perangkat desa menimpali. "Ibu ini panutan. Kalau ada salah paham, dampaknya ke nama desa." Kalimat itu terdengar halus, tapi maknanya tajam. Seseorang harus dikorbankan agar suasana reda. "Apa yang Bapak minta?" tanyaku akhirnya. Hening sejenak. "Kalau bisa," kata Pak Lurah hati-hati, "pekerja ibu dipindahkan. Sementara, biar situasi tenang." Aku tertawa kecil. Pahit. "Jadi solusi kalian adalah mengusir orang yang bekerja jujur?" "Kami menyarankan," jawabnya. "Demi kebaikan bersama." Aku berdiri. Saya mengerti. Aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari saat datang. Di halaman rumah, Raka masih bekerja. Matahari hampir tenggelam. Bayangannya memanjang di tanah basah. "Bu," sapanya saat melihatku. Aku tidak langsung menjawab. Aku masuk dapur, duduk di kursi kayu. Tanganku mengepal, lalu mengendur. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri di ambang pintu. "Ibu dipanggil Pak Lurah?" tanyanya. Aku mengangguk. Apa katanya? Aku menarik napas panjang. "Orang desa tidak mau kamu di sini lagi." Hening. Aku melihat bahunya mengeras sesaat. Lalu turun kembali. "Saya mengerti," katanya pelan. Kalimat itu seperti pisau. "Kamu tidak marah?" tanyaku lirih. Dia menggeleng. "Tidak, Bu. Kamu tidak merasa diperlakukan tidak adil." Dia tersenyum kecil. Senyum yang penuh luka. "Sejak merantau, saya sudah biasa. Dadaku sesak. Kamu tahu apa artinya pergi?" Suaraku bergetar. Dia menunduk. "Artinya saya berhenti bikin ibu susah." Aku menutup mata.
Di dadaku ada dua suara bertarung hebat. Satu ingin memeluknya dan berkata jangan pergi. Satu lagi takut menghadapi dunia sendirian. Aku minta maaf, kataku akhirnya. Aku tidak cukup berani. Raka mengangkat kepala, menatapku lama. Ibu tidak salah, dia berdiri tegak. Saya pergi besok pagi. Kata besok terdengar terlalu cepat. Malam itu rumah terasa asing. Aku duduk di teras. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Dari kejauhan aku melihat Raka membereskan kandang lebih lama dari biasanya, seolah ingin menghafal setiap sudut. Aku tidak menghentikannya, karena aku pengecut. Pagi datang terlalu cepat. Kabut masih tebal saat Raka mengangkat tas ranselnya. Tas yang sama saat dia pertama datang. Aku berdiri di depan rumah. Tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah dapat tempat kerja? Tanyaku akhirnya. Desa sebelah, jawabnya. Sementara aku mengangguk. Kami berdiri canggung. Tidak ada pelukan, tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Hanya perasaan yang sama-sama kami kubur. Sebelum melangkah pergi, Raka berhenti. Bu Murni, katanya pelan. Iya, terima kasih sudah mempercayai saya. Air mataku jatuh. Terima kasih sudah menjaga aku. Dia tersenyum, lalu pergi. Aku berdiri lama di halaman, menatap jalan tanah sampai motornya hilang di tikungan. Dan di saat itulah aku sadar, aku tidak hanya kehilangan pekerja. Aku kehilangan seseorang yang membuat hidupku terasa hidup lagi. Hari pertama tanpa Raka terasa aneh. Bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena tidak ada suara. Biasanya, sebelum matahari naik, sudah terdengar langkah kaki di halaman. Ember diseret pelan, sapu menyentuh tanah. Suara kecil yang menandai pagi dimulai. Pagi itu tidak ada apa-apa. Aku bangun dengan dada kosong, menyeduh kopi sendiri, duduk sendiri, lalu melangkah ke kandang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Sapi-sapi menoleh saat melihatku. Mereka mengembik pelan, seperti bertanya. Aku di sini, bisikku. Tenang. Tapi aku tahu, mereka juga merasakan perubahan. Aku bekerja sendirian, mengangkat jerami yang terasa lebih berat, membersihkan kandang lebih lama. Setiap kali ember hampir jatuh, aku refleks menoleh, seolah ada seseorang yang akan sigap menahan. Tidak ada. Menjelang siang, punggungku mulai pegal, nafasku pendek, tanganku gemetar. Sudah tua, gumamku sambil tertawa kecil pahit. Masih sok kuat. Aku duduk sebentar di bangku kayu, memijat pergelangan tangan. Saat itulah aku menyadari, selama ini aku tidak benar-benar sendirian. Aku hanya menolak mengakuinya. Hari-hari berikutnya, masalah datang satu persatu. Pemasok pakan terlambat. Salah satu sapi betina kehilangan nafsu makan. Mesin pemerahan bunyi aneh. Biasanya, Raka akan langsung mengecek, menenangkan, mencari solusi. Sekarang aku hanya menatap masalah dengan kepala penuh. Aku memanggil Pak Darto, tetangga yang biasa membantu. Setelah memeriksa sapi yang lemas, wajahnya mengeras. Ini serius, Bu, katanya. Kalau telat ditangani, bisa nular. Jantungku mencelos. Dokter hewan? Tanyaku cepat. Paling cepat sore, jawabnya. Daerah sini jauh. Aku duduk di tanah, memeluk kepala sapi itu. Nafasku berat. Bertahan ya, bisikku. Tolong. Sore menjelang, kondisi tidak membaik. Dokter akhirnya datang, terlambat. Sapi kesayanganku tak tertolong. Aku tidak menangis keras. Air mata hanya jatuh pelan, tanpa suara. Saat tubuh besar itu terbaring kaku, bayangan Raka muncul begitu jelas. Sapi juga ngerti kalau disayang, Bu. Kalimat itu berputar di kepalaku seperti gema. Aku sadar, yang hilang bukan cuma tenaga kerja. Yang hilang adalah ketenangan. Desa tetap berjalan seperti biasa. Warung ramai, anak-anak berlarian, orang-orang tertawa. Aku semakin menyepi.
Saat ke warung, sapaan hanya formal. Tatapan cepat dialihkan, seolah kepergian Raka menyelesaikan masalah mereka, tanpa peduli harga yang harus kubayar. Malam-malamku jadi panjang. Aku duduk di teras menatap gelap, mendengar suara kandang dari kejauhan. Kadang aku berharap mendengar langkah kaki yang familiar, tapi yang datang hanya angin. Suatu malam, aku membuka ponsel. Ada satu pesan lama yang tidak pernah kuhapus. "Bu, kalau ada apa-apa sama sapi, panggil saya. Jangan dipendam sendirian." Tanganku gemetar. Air mataku jatuh ke layar. Aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Aku tidak hanya kehilangan bantuan. Aku kehilangan seseorang yang membuatku berani berharap. Masalah belum berhenti. Pemasok pakan menagih pembayaran lebih cepat. Aku belum siap. Penjualan susu menurun karena sapi sakit. Aku duduk di dapur menatap buku catatan. Angka-angka berantakan. Kepalaku pening. Apa ini balasan karena aku terlalu takut? Gumamku. Di dalam hati muncul satu pertanyaan yang tidak bisa lagi kuhindari. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku mengorbankan kebahagiaanku sendiri demi menenangkan orang lain? Malam itu aku berdiri lama di halaman, menatap jalan tanah yang pernah dilalui Raka. "Apa kamu baik-baik saja?" bisikku ke udara. Tidak ada jawaban. Tapi di dadaku, tekad mulai tumbuh. Pelan, tapi nyata. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berpikir, mungkin kali ini aku tidak boleh diam. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena dadaku terlalu penuh. Aku duduk di dapur, menatap api kecil dari tungku yang hampir padam. Bayangan di dinding bergerak pelan, seperti pikiranku yang tak mau diam. Aku mencoba tidur. Gagal. Aku memejamkan mata, tapi yang muncul justru wajah Raka. Senyumnya waktu pertama datang. Tatapannya saat hujan malam itu. Cara dia menunduk saat pamit. Aku duduk kembali. Tanganku meraih ponsel di meja. Kubuka pesan lama itu lagi. Kubaca perlahan. "Bu, jangan dipendam sendiri." Air mataku jatuh. "Sudah cukup," kataku pelan. Aku capek pura-pura kuat. Aku berdiri, mengambil jaket dan keluar rumah. Udara malam dingin menggigit. Langit gelap, hanya 1-2 bintang terlihat. Jalan tanah di depan rumah tampak basah sisa hujan siang tadi. Aku menyalakan motor tua peninggalan almarhum suamiku. Suaranya serak tapi hidup. "Ayo," bisikku, "jangan mati malam ini." Motor melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli siapa yang melihat. Tidak peduli omongan siapa besok. Yang kupikirkan hanya satu hal. Aku harus menemui Raka. Perjalanan ke desa sebelah terasa panjang. Angin malam menerpa wajahku. Setiap tikungan membuat jantungku berdebar. Lampu motor menyinari jalan sempit yang sepi. Pohon-pohon jati berdiri gelap di kiri kanan. Apa aku gila? Gumamku. Perempuan seusiaku keluar malam mengejar laki-laki muda. Kalau orang tahu, aku bisa jadi bahan guncingan seumur hidup. Tapi kali ini aku tidak berbalik. Karena yang lebih menakutkan dari omongan orang adalah penyesalan seumur hidup. Sekitar tengah malam, aku tiba di desa yang dituju. Lampu jalan redup, warung kopi kecil di dekat pos ronda masih buka. Ada beberapa lelaki muda duduk, tertawa pelan. Aku berhenti dan bertanya dengan suara hati-hati. "Mas, ada yang tahu anak perantau kerja di sini? Namanya Raka?" Mereka saling pandang. "Oh," salah satu menjawab. "Raka yang kerja di peternakan Pak Joyo?" Dadaku berdegup kencang. "Iya." "Itu ke arah sana, Bu. Masuk jalan tanah. Ada kandang besar." "Terima kasih." Aku kembali menyalakan motor dan mengikuti arah yang ditunjuk. Dari kejauhan, aku melihat cahaya lampu di kandang. Ada suara tawa kecil. Aku menghentikan motor di depan pagar kayu.
Jantungku berdebar keras. Dadaku sesak. Di bawah cahaya lampu, aku melihat Raka. Dia sedang membantu seorang perempuan muda memberi makan sapi. Mereka berdiri cukup dekat. Perempuan itu tersenyum sambil bercanda. Hatiku seperti diremas. Jadi, dia sudah punya tempat baru. Sudah ada orang lain. Aku berdiri kaku. Nafasku berat. Ingin pergi tapi kakiku tidak bergerak. Perempuan itu tertawa. "Bal, kamu cepat banget kerjanya." Raka tertawa kecil. Biar cepat selesai. Suara itu. Suara yang selama ini kurindukan. Tanpa sadar aku melangkah maju. Suara langkahku membuat mereka menoleh. Wajah Raka langsung berubah pucat. Bu Murni?" Suaranya gemetar. Aku berdiri di depan pagar. Berusaha tersenyum meski dadaku sakit. Kamu nggak nyangka aku datang, kataku lirih. Perempuan itu menatap kami bergantian. Bingung. Aku menahan diri. Aku cuma mau lihat kabar kamu, Bal. Raka melangkah mendekat. "Bu, saya..." Kata-katanya terhenti. Aku menelan ludah. "Kamu kelihatan betah di sini." Dia menunduk. "Saya cuma kerja, Bu." Nada suaranya lemah. Perempuan itu memanggil dari belakang. "Bal, embernya?" Aku mengangkat tangan kecil. "Sudah, aku ngerti." Aku berbalik. Aku tidak mau menangis di depan orang lain. Baru beberapa langkah, aku mendengar suara langkah cepat menyusul. "Bu Murni, tunggu." Aku berhenti, tapi tidak langsung menoleh. "Bu, jangan pergi dulu," katanya. "Tolong dengar saya." Aku menarik nafas panjang, lalu menoleh. Wajahnya tegang. Matanya penuh sesuatu yang tidak bisa kusebut. "Perempuan tadi bukan siapa-siapa," katanya cepat. "Dia istri Pak Joyo. Cuma bantu kandang." Dadaku seperti dilepas dari ikatan yang terlalu kencang. "Oh," kataku lirih. Aku menunduk. Malu pada diriku sendiri. "Ada apa, Bu?" Tanyanya pelan. "Ibu datang jauh-jauh begini pasti bukan cuma buat lihat kabar." Aku terdiam lama. Angin malam berembus, membawa bau rumput dan tanah basah. Jalan tanah sunyi. Lampu motor masih menyala di belakangku. Akhirnya aku bicara. Jujur, tanpa sisa. "Peternakan berantakan," kataku. "Sapi sakit, belang mati. Aku kewalahan." Raka terdiam. Lalu wajahnya berubah tegang. "Kenapa ibu nggak bilang?" Suaranya bergetar. Aku gengsi. Jawabku lirih. "Aku takut." Dia melangkah lebih dekat. "Saya pergi bukan karena mau, Bu. Saya pergi karena takut bikin ibu makin diserang." Aku menatapnya. "Kamu pikir aku peduli sama omongan orang sekarang?" Dia menelan ludah. "Aku cuma peduli kamu baik-baik saja," lanjutku. Hening. Akhirnya dia berkata dengan suara rendah tapi tegas. "Kalau ibu mau, saya bantu lagi." Aku menatapnya lama. "Bukan karena kasihan?" tanyaku. Dia menggeleng. "Karena saya peduli." Aku mengangguk pelan. "Pulang besok pagi," kataku. "Aku butuh kamu." Dia mengatapku, matanya berkaca-kaca. "Iya, Bu." Dan di tengah jalan tanah yang sepi itu aku sadar. Aku akhirnya berhenti melawan perasaanku sendiri. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan lebih sejuk, bukan lebih panas, tapi lebih berat. Aku sudah bangun sejak subuh, duduk di dapur, menunggu. Jantungku berdebar tidak karuan. Setiap suara dari luar membuatku menoleh. Lalu, suara motor terdengar. Aku berdiri perlahan. Raka masuk ke halaman rumah.
turun dari motor dengan tas kecil di punggung. Sama seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Lebih tegas, lebih siap. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat langsung berhenti. Tatapan mereka tajam, tidak disembunyikan. Loh, balik lagi. Katanya sudah pindah. Wah, berani juga. Aku melangkah keluar rumah. Raka menunduk. Maaf Bu, saya bikin orang ngomong lagi. Aku menatapnya lurus. Biarin. Kami langsung menuju kandang. Raka bekerja cepat, sigap, mengecek pakan, membersihkan tempat minum, memeriksa sapi yang masih lemas. Tangannya cekatan, seperti tidak pernah pergi. Aku berdiri di sampingnya, membantu sebisaku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyuruhnya menjaga jarak. Dan itu cukup untuk membuat desa panas. Siang belum lewat. Bu Lastri datang bersama 2 ibu lain. Senyum mereka kaku. Nadanya manis tapi menyengat. Bu Murni, katanya. Itu si Raka balik lagi ya? Iya, jawabku tenang. Katanya dulu disuruh pergi, biar nggak jadi omongan. Aku mengangguk. Iya. Terus, sekarang? Bu Lastri menaikkan alis. Berani juga. Aku meletakkan ember dan menatap mereka satu persatu. Bu, kataku pelan tapi jelas. Saya janda. Saya kerja jujur. Raka juga kerja jujur. Kalau ada yang mau ngomong, silakan. Tapi jangan fitnah. Suasana langsung canggung. Salah satu ibu tertawa kecil. Kami kan cuma khawatir. Khawatir itu menjaga, potongku. Bukan menghakimi. Mereka saling pandang. Lalu pamit dengan alasan ada urusan. Raka menatapku kaget. Ibu nggak takut dimusuhi. Aku menarik napas panjang. Aku lebih takut hidupku dikendalikan omongan orang. Sore itu, kabar sampai ke telinga Pak Lurah. Menjelang maghrib, beliau datang ke rumah bersama 2 perangkat desa. Wajahnya tegang. Bu Murni, katanya, kami dengar Raka kembali bekerja di sini. Iya Pak, warga resah. Aku menatapnya lurus. Pak, warga resah karena mereka suka berprasangka. Pak Lurah terdiam sejenak. Ibu tahu posisi ibu. Katanya hati-hati. Ini desa kecil. Sekali nama rusak, aku memotong dengan suara lebih tegas dari yang pernah keluar dari mulutku. Pak Lurah, kataku, nama saya tidak rusak karena saya bekerja. Nama saya rusak karena orang-orang suka mengarang. Suasana hening. Raka berdiri di sampingku, menunduk. Tangannya mengepal. Kalau karena saya, Pak, katanya tiba-tiba. Suaranya bergetar tapi jelas. Saya siap pergi lagi. Aku langsung menoleh. Tidak. Aku maju 1 langkah, berdiri sejajar dengannya. Kalau ada yang mau disalahkan, lanjutku. Menatap Pak Lurah dan semua yang hadir. Saya yang tanggung jawab. Pak Lurah menghela napas panjang. Kalian siap dengan akibatnya. Aku mengangguk mantap. Siap. Beliau terdiam lama, lalu berkata pelan. Baik, tapi jangan sampai ada hal yang memalukan. Aku menatapnya tajam. Tidak ada yang memalukan dari kejujuran, Pak. Setelah mereka pergi, kakiku terasa lemas. Tapi dadaku justru terasa ringan. Raka menatapku lama. Kenapa ibu bela saya sejauh itu? Aku menatap langit yang mulai gelap. Karena aku capek bersembunyi, jawabku. Dan karena aku tahu, kamu tidak salah. Malam itu kami duduk di depan kandang, minum kopi. Angin malam bertiup pelan. Sapi-sapi tenang. Bulan setengah menggantung di langit. Bu, kata Raka pelan. Saya tahu ibu masih ragu. Aku menoleh. Ragu tentang apa? Perasaan saya. Aku tersenyum pahit. Raka, orang akan bilang aku gila. Janda tua sama anak muda. Dia menatapku. Matanya jujur. Saya nggak cari umur, Bu. Saya cari orang yang mau bertahan. Kalimat itu menghantam dadaku. Aku terdiam lama. Tidak ada kata cinta malam itu. Tidak ada sentuhan. Tapi ada keputusan yang diam-diam sudah kuambil. Dan aku tahu, setelah hari ini, tidak ada jalan kembali. Pagi itu matahari naik pelan.
seolah memberi waktu padaku untuk bernapas. Aku berdiri di depan rumah, memandang halaman yang basah oleh embun. Raka sudah di kandang sejak subuh. Aku bisa mendengar suara ember dan sapu, ritme yang kembali menenangkan. Desa masih sama, tatapan masih ada, bisikan belum sepenuhnya berhenti. Tapi aku sudah berbeda. Menjelang pukul 9, suara langkah ramai terdengar dari arah jalan. Beberapa warga berdiri di depan pagar, ragu masuk. Lalu Pak Lurah muncul di antara mereka. Wajahnya serius tapi tidak lagi keras. "Bu Murni," katanya, "warga minta bicara. Sekalian kami mau jelaskan biar tidak ada salah paham." Aku mengangguk. "Silahkan Pak." Kami berkumpul di halaman. Angin pagi bertiup lembut. Raka berdiri di sampingku, tenang, tidak menunduk. Pak Lurah membuka suara. "Isu ini sudah lama beredar. Kami tidak ingin berlarut-larut. Jadi hari ini, mari kita selesaikan." Beberapa warga berdehem, ada yang berbisik, ada yang menatap tajam. Aku melangkah setengah langkah ke depan. "Saya yang mulai," kataku pelan tapi jelas. "Saya janda, saya teja jujur, Raka bekerja jujur. Tidak ada yang kami sembunyikan." Suasana hening. Raka menarik napas panjang, lalu melangkah maju. "Pak, ibu-ibu, bapak-bapak," katanya. Suaranya bergetar tapi mantap. "Saya datang ke sini sebagai perantau. Bu Murni memberi saya kerja dan kepercayaan. Kalau kehadiran saya bikin desa tidak nyaman, saya siap bertanggung jawab." Beberapa orang saling pandang. "Bertanggung jawab bagaimana?" tanya seseorang. Raka menoleh sebentar ke arahku. Aku mengangguk kecil. Dia kembali menatap warga. Saya serius dengan perasaan saya. Saya tidak main-main. Kalau Ibu Murni berkenan, saya ingin menikahinya. Seperti petir di siang hari. Bisik-bisik meledak. Ada yang terkejut. Ada yang menggeleng. Ada yang tersenyum sinis. Aku berdiri tegak. Jantungku berdegup keras. Tapi kakiku tidak goyah. Pak Lurah menghela napas panjang. "Kalian sadar ini tidak mudah?" "Iya, Pak," jawab Raka mantap. "Kami siap menanggung akibatnya." Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah maju. "Pak Lurah," kataku, "saya sudah lama hidup sendiri. Saya menjaga nama baik. Tapi saya juga manusia. Saya ingin bahagia." Aku menatap warga satu persatu. Kalau kebahagiaan saya dianggap salah, itu pilihan kalian. Tapi hidup saya, biarlah saya yang memilih. Hening panjang menyelimuti halaman. Akhirnya Pak Lurah berbicara pelan. "Kalau ini keputusan kalian berdua, kami tidak bisa melarang. Asal niatnya baik dan bertanggung jawab." Beberapa warga mengangguk ragu. Beberapa masih diam. Aku tidak butuh semuanya setuju. Aku hanya butuh kejujuran. Malam datang dengan tenang. Kami duduk berdua di depan kandang. Bulan hampir penuh. Angin membawa aroma rumput dan tanah basah. Bau yang selalu membuatku merasa pulang. "Bu," kata Raka pelan. "Ibu nggak nyesel?" Aku menatap langit. Mungkin aku akan menyesal kalau aku tidak mencoba. Dia tersenyum kecil. Aku sudah lama hidup menahan diri. Lanjutku. Takut dinilai. Takut salah. Tapi hari ini aku sadar, hidup terlalu singkat untuk terus menunduk. Raka menatapku dengan mata hangat. "Saya janji, Bu. Saya akan jaga Ibu." Aku tersenyum. Bukan senyum malu-malu, tapi senyum lega. "Aku tidak butuh dijaga," kataku pelan. "Aku butuh ditemani." Dia mengangguk. "Itu juga janji." Kami tidak berpegangan tangan malam itu. Tidak perlu. Ada kepercayaan yang tumbuh dari luka dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku tidur dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, desa masih membicarakan kami. Tapi suaranya melemah. Orang-orang selalu punya cerita baru untuk dibicarakan.
Peternakan kembali hidup. Sapi-sapi sehat. Susu terjual lagi. Tawa kecil mulai terdengar di halaman. Tawa yang dulu lama hilang. Aku berdiri di kandang, memandang Raka bekerja. Matahari sore menyinari wajahnya. Aku merasa hangat. Aku tahu, jalan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari berat. Akan ada omongan yang datang lagi. Tapi kini aku tahu satu hal pasti. Kebahagiaan bukan soal usia, status, atau persetujuan semua orang. Kebahagiaan adalah keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Dan hari itu, di desa kecil ini, aku akhirnya memilih bahagia.